Apa kabar konco budaya dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dengan kami di acara program Jangkrik Jagongan Cangkrik. Wah, ini Mas Wibi, ya. Pendengaran tidak pakai saksofon. Ya, kemarin kan saksofon ya, sekarang suling mekanik. Wih, suling mekanik. Kemarin jadi saksofonis, sekarang sulingis. Wih. Bisa saja loh Mas Wibi. Ya, konco budaya spesial pada kesempatan Jangkrik atau Jagongan Cangkrik. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas sebuah tema terkait dengan hari peringatan tari. Ya, dunia. Tahu nggak Mas, kenapa hari tari sedunia itu tanggal 29? Tanggal 29. Nah, gimana? Saya tak. Jadi itu terkait sama apa namanya? Tari balet. Namanya Jean Georges ya, Novere. Itu lahir tanggal 29 April. Tahunnya saya lupa malah. Oh, begitu. Ya, jadi beliau adalah penari balet. Ya sama kayak belakang kita ini kan ada Ramayana Balet gitu ya. Berarti luar biasa kebudayaan kita ya. Iya. Sama dengan dunia ya. Iya, sebenarnya nggak jauh beda. Lebih maju kita sebenarnya kalau yang dulu. Ya. Nah, pemirsa konco budaya, ini juga kita sudah mendatangkan mitra spesial seniman atau budayawan, dan tentunya juga akan membahas tentang Hari Tari Dunia ya. Apa saja sih yang nanti akan kita dengarkan bersama dari beliau-beliau ini, tapi kita kenalan dulu ya. Ya, ini mulai dari yang sebelah saya dulu. Selamat sore Pak. Sore. Apa kabar? Baik. Monggo memperkenalkan diri dulu. Selamat sore pemirsa. Perkenalan dulu, nama saya Suyanto dari pengurus Forum Sanggar Tari, Forum Silaturahmi Sanggar Tari Klaten. Matur suwun. Selamat sore, perkenalkan nama saya Rifa X9C, biasa dipanggil Rifa. Dari Sanggar apa dari Sanggar Sri Rama. Oh ya, langsung menikah. Salam dari kami dari Sanggar Sri Rama. Kami nama Susilo Budi Hermanto. Kami selaku Ketua Sanggar Seni Sri Rama yang bertempat di Desa Tlogo. Oke. Nah, itu tadi pemirsa perkenalan singkat. Di sini kita mendatangkan tokoh-tokoh ya, seniman ataupun budayawan. Yang pertama ada Pak Yanto, yang ternyata beliau adalah pengurus dari Forum Silaturahmi Sanggar Tari Kabupaten Klaten. Dan kemudian ada Bapak Susilo selaku pimpinan dari Sanggar Seni Sri Rama yang lokasinya berada di Desa Tlogo, Kecamatan Prambanan. Oh, berarti dekat dengan Candi Prambanan ya Pak? Wah, bersinggungan dengan Candi Prambanan sanggarnya. Dan satu lagi Kak Rifa ya, ini salah satu murid ya, atau murid ya dari Sanggar Seni Sri Rama juga ya. Wah, sudah berapa lama? Kelas 5 SD. Sejak dari kelas 5 SD ya. Itu tadi tokoh-tokoh yang patut nanti kita ulik bersama terkait dengan apa sih yang akan dipersembahkan dalam rangkaian Hari Tari Dunia, dan juga tentunya peran dari sebuah sanggar yang berada di kawasan warisan dunia ini terkait dengan pelestarian. Mungkinkah ada kaitannya warisan budaya, cagar budaya Candi Prambanan itu dalam membentukkan sebuah inspirasi tari, atau bagaimana ya, nanti kita akan ulik bersama ya setelah yang satu ini.
Konco Budaya masih bersama kami di sini dalam program Jagongan Cakruk atau Jangkruk di episode peringatan Hari Tari Dunia. Nah, ke Pak Susilo dulu nih ya. Pak Susilo selaku pimpinan Sanggar Srirama mungkin bisa menceritakan bagaimana Sanggar Srirama itu bisa berdiri terkait dengan keberadaannya di wilayah warisan budaya Candi Prambanan menika. Terima kasih Pak Wahyu. Sanggar Srirama itu berdiri pada tahun 1993. Waktu itu memang dari pendiri-pendiri yang mana dari tahun ke tahun tentu saja mengalami pasang surut ya. Akhirnya beberapa tahun kemudian mengalami vakum. Terus kemudian di sekitar tahun 2013-12 kami sebagai pengurus baru ini berusaha mau membangkitkan lagi Sanggar Sanggar Seni Srirama itu, yang mana sesuai dengan visi dan misi Sanggar untuk menggali potensi seni yang ada di Desa Trogo, yaitu dengan cara menyalurkan bakat dan minat dan juga membekali para seniman yang ada di Desa Trogo, sehingga kami untuk mewujudkan visi misi itu kita lakukan suatu pelatihan secara rutin biar semangat kita kembali lagi, kita bangkit lagi. Yang mana memang Sanggar kita berada di wilayah warisan budaya Candi Prambanan ini ya. Jadi mungkinkah ada kaitannya dulu ketika kalau Prambanan kan terkenal dengan sendera tari Ramayana. Berarti apakah dari wilayah Prambanan itu juga terkenal dengan penari-penarinya yang banyak begitu Pak? Apakah ada kaitannya ya? Iya, kaitannya sangat berkaitan sekali. Contohnya saya sendiri juga pelaku. Penari Ramayana juga dulu. Saya dulu penari Ramayana sejak kelas 2 SD. Karena kami juga dekat dengan balet Ramayana, sehingga waktu itu anak-anak kecil itu setiap hari Minggu latihan di situ, sehingga mau nggak mau ya akhirnya ikut dan jadi penari di situ. Jadi secara tidak langsung mempengaruhi ya keberadaan warisan budaya Candi Prambanan ini dengan karakter masyarakat di lingkungan sekitarnya ya. Termasuk masih kecil gitu juga suka senang menari, sampai Ramayana pun juga ikut menari. Dan dulu jadi apa itu Pak Susilo? Dulu jadi kera-kera kecil. Iya. Lah ini Bang Fibi, ini kan Prambanan itu kan berada di area ya bisa dikatakanlah dua lokasi administratif yang berbeda ya, Jogja dan Solo. Nah, terkait dengan perbedaan tarian yang mungkin gaya Jogja atau Solo itu gimana? Sepengetahuan Bang Fibi. Sebenarnya kalau kita baca beberapa babat ya, termasuk babat Giyanti, itu kan sebenarnya dijelaskan juga setelah perjanjian Giyanti itu ada satu perjanjian Kang Mas. Jadi namanya perjanjian Jatisari. Kalau yang Jatisari itu membedakan antara gaya Yogyakarta dan juga gaya Surakarta atau gaya Kasunanan seperti itu. Nah, kalau gaya Yogyakarta itu lebih maskulin, makanya penarinya kebanyakan cowok. Walaupun tariannya tarian cewek, tapi penarinya cowok seperti itu. Sedangkan gaya Surakarta itu gaya lebih lemes seperti itu, lebih luwes. Nah, ini juga menarik sebenarnya. Jadi Ramayana sendera tari Ramayana dulu itu kalau dipentaskan di keraton itu 12 jam. Jadi unitnya Mas Wahyu, unit Jayadipuran, kan terkenal dengan Raden Mas Jayadipuro. Itu menyingkat 12 jam jadi 2 jam, sehingga bisa ditarikan atau dipentaskan. Gitu luar biasa. Ya, itu tadi kekayaan budaya kita ya, berarti ya ada dua gaya yang sangat berbeda itu, tapi yang penting semuanya berakar pada budaya tradisi. Betul ya. Luar biasa. Nah, ini ke Mbak Rifa ini. Nah, selaku murid ya yang pernah menimba ilmu tari di Sanggar Srirama, bagaimana pengalaman di sana dan sejak kapan sih bergabung dengan Sanggar Srirama itu? Terima kasih Pak Wahyu. Jadi saya itu
Sudah sejak kelas 5 SD, sekarang sudah mau lulus SMA. Oh, mau lulus SMA kuliah. Jadi kurang lebih 7 sampai 8 tahun saya berada di Sanggar Sirama. Dan saya tuh sangat merasa terbantu ketika masuk Sanggar Seni Sirama. Karena dari situ saya dipupuk menjadi benar-benar penari gitu. Jadi beberapa geraknya dibenerin, jadi bukan hanya sekedar hafalan saja, tapi memang membentuk karakter penari. Oh gitu ya. Terus juga dari Sanggar Sirama saya bisa kemana saja gitu, jadi ke Jakarta, ke Solo, itu juga dari Sanggar Sirama yang memberi kesempatan kepada saya untuk terus melestarikan kebudayaan. Luar biasa. Orang tua mendukung? Alhamdulillah orang mendukung tua juga mendukung. Ya, ada juga. Oh, penari juga. Berarti sudah punya darah seni ya. Oh iya. Baik, terima kasih. Nah, ini kemudian kita coba mengulik terkait dengan peringatan Hari Tari Dunia ya. Dan di sini ada Pak Yanto yang salah satu panitia ya dari Forum Silaturahmi Sanggar Tari Kabupaten Klaten. Nah, ada momen apa nih Pak kira-kira untuk memperingati Hari Tari Dunia itu dari Forum Silaturahmi Sanggar Tari Klaten? Terima kasih Pak Wahyu. Jadi Forum Silaturahmi Sanggar Tari Kabupaten Klaten ini berdiri sejak 2018. Jadi ini anggotanya ya Sanggar Tari seluruh Kabupaten Klaten. Ya, yang sekarang itu kurang lebih 26 sanggar yang aktif. Gitu. Kemudian untuk memperingati Hari Tari Dunia, tanggal 29 April. Tapi karena tanggal 29 April itu acara di mana-mana sangat banyak, maka dari FSSTK itu akan diselenggarakan pada tanggal 27 April nanti di Lapangan Sentono ya, di lokasi ini Pak Wahyu. Di Lapangan Sentono, kawasan Taman Wisata Candi Prambanan ya. Oh ya, di lokasi ini. Jadi nanti akan melibatkan sekitar 20 sanggar tari dan penarinya itu sekitar 500 Bapak. 500 penari. Kolosal ya Pak. Kolosal ya. Jadi itu nanti berupa parade. Jadi nanti dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Gitu Pak Wahyu. Jadi sebagai wujud cinta kita kepada seni tari ya, maka kita ikut memeriahkan Hari Tari Dunia itu dengan euforia, dengan senang-senang, dengan memperkenalkan tari itu kepada khalayak umum, terutama kita memilih di lokasi warisan budaya, karena nanti pengunjungnya juga tidak hanya dari wisatawan lokal, tapi dari beberapa mancanegara yang mudah-mudahan bisa membawa berita bahwa kita punya budaya yang seperti ini ke mereka. Begitu Pak Wahyu. Wow, luar biasa. Nah, Konco Budoyo, itu tadi informasi yang sangat berharga dari Pak Yanto ya, selaku panitia penyelenggara besok acara Parade Tari. Ya, Parade Tari yang diselenggarakan oleh Forum Silaturahmi Sanggar Tari Klaten ya. Silakan hadir di Kompleks Taman Wisata Candi Prambanan menyaksikan gelar parade tersebut, dan tentunya akan banyak sekali karya-karya tari ya Pak Yanto ya, Pak Wahyu, dan Pak Susilo yang akan ditampilkan di sini. Dan untuk itu jangan lupa hari Minggu tanggal 27 April 2025. Oh iya Kang, sedikit ngomong-ngomong soal tari kita itu sebenarnya ada yang masuk UNESCO loh Kang. Oh iya, warisan budaya. apa itu dunia. Tari Saman. Tari Saman, oh sudah masuk dunia. Oh, itu yang dari Aceh. Kenapa disebut Saman? Kenapa? Ternyata dulu itu ulamanya namanya Saman. Kemudian yang ditarikan itu sebenarnya adalah tari Pokane, bukan Pokame-ame ya. Pokane itu tepuan yang punya irama, dan itu sebenarnya melambangkan kedekatan kepada Tuhan seperti itu. Oh ya. Wow, pemirsa, jadi sudah ada beberapa tari ya, mungkin tidak hanya satu ya yang sudah masuk ke ranahnya pengakuan dari
UNESCO atau pengakuan dunia. Nah, kita patut bangga. Oke, baik, Kanca Budaya, selanjutnya nanti kita akan mendengarkan ya pendapat atau pesan atau kesan atau harapan dari para pelaku-pelaku seni, ya, khususnya seni tari, ya. Untuk itu kita tunggu pada sesi selanjutnya. Masih di acara kita Jagongan Cakruk yang bertemakan peringatan Hari Tari Dunia tahun 2025. Nah, ini Pak Susilo, Mbak Rifa, dan Pak Yanto, kami mohonkan ada semacam pengetahuan bagi kami, mungkin harapan, pesan, ataupun cita-cita ya terkait dengan pemajuan kesenian, khususnya seni tari yang sudah dilakukan bertahun-tahun selama ini. Monggo saking Pak Susilo Rumi. Terima kasih Pak Wahyu. Harapan kami sebagai pengelola sanggar tentunya punya jangkauan yang sangat luas, mudah-mudahan anak-anak didik kita ini bisa go internasional. Jadi tidak cuma terkenal di Indonesia, dan mudah-mudahan ke luar Jawa, keluar negeri pun dia bisa sampai ke sana. Yang mana memang dari Sanggar sudah pernah mengikuti event sampai ke luar negeri. Festival Malaka di Malaysia. Itu anak-anak senang pasti ya? Senang tentunya senang. Oleh karena itu ya harapan kami mudah-mudahan ada support dari pihak-pihak yang terkait sehingga kita sebagai pengelola sanggar bisa lebih mengembangkan sayapnya lebih luas lagi. Tapi yang jelas untuk pelestarian tradisi juga tetap harus dipertahankan. Kita tetap melatih tari-tari yang tradisi juga ada tentunya, dan juga kreasi juga. Termasuk ini Pak, apakah Candi Prambanan juga pernah memiliki inspirasi, mungkin bukan Candi Prambanan ya, adakah candi-candi yang di sekitar wilayah Prambanan itu yang menjadi bahan inspirasi? Oh, ada sekali Pak. Kemarin di tahun 2021 kita ada program pemajuan kebudayaan desa. Kebetulan kami dari Sanggar terinspirasi dari relief Candi Sewu, yang mana juga Candi Sewu itu ada di wilayah Desa Trogo. Dengan relief itu akhirnya dari Sanggar menciptakan sebuah karya Puja Manjusri, dan sampai sekarang pun karya itu sering kita tampilkan dalam kegiatan perayaan hari keagamaan ya Pak ya. Itu. Wah pemirsa, ternyata warisan budaya atau cagar budaya itu juga merupakan sumber inspirasi bagi sebuah karya seni, khususnya karya seni tari, dan bahkan bisa dikembangkan dengan baik dan tentunya bisa dimanfaatkan, digunakan atau disaksikan oleh masyarakat ya. Kang Mas Wahyu, ada hal menarik sebenarnya, fakta ya. Jadi ada seorang cendekiawan namanya itu Claire Holt. Dia berkebangsaan Amerika, tinggalnya itu di California. Dulu dia itu di California justru ketika belajar dari Yogyakarta dan Surakarta, bawa ke California. Yang lain mendirikan sanggar balet, dia sendiri mendirikan sanggar tari Jawa. Itu tahun 1930-an sampai 1970-an, bayangkan. Sudah saatnya sanggar-sanggar kita yang dari beberapa wilayah kerja Balai Pelestarian Kebudayaan wilayah 10 itu harusnya bisa go internasional.
kita dukung Mas Wahyu. Dukung ya. Oh, siap. Oke, ini Mbak Rifa. Nah, ini selaku generasi sekarang, ini kan jarang ya anak-anak sekarang itu kalau punya kegiatan, kok punya kegiatan tari. Lah, ini gimana nih menurut Mbak Rifa ini? Mungkin punya sedikit pengalaman atau mungkin ada sesuatu hal yang ingin disampaikan kepada generasi sekarang terkait dengan kegiatan tari menari. Mari silahkan. Jadi kan untuk zaman sekarang ya Pak, zaman sekarang itu cukup sedikit anak generasi Gen Z atau Gen Alpha yang melestarikan budaya khususnya seni tari gitu, menurut saya cukup jarang. Tapi untuk akhir-akhir ini karena tren TikTok dan sebagainya jadi lebih banyak yang tahu kesenian tari itu seperti ini gitu. Jadi untuk harapan saya ke depannya dengan generasi Gen Z, Gen Alpha itu kan masa-masa produktifnya masa Gen Z itu bisa menjadi motivasi untuk teman-teman di luar sana supaya lebih menghargai lagi budaya-budaya yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa mungkin. Terus lebih melestarikan lagi dengan cara ya turut serta. Salah satunya ya berlatih tari. Nah, ini bisa berlatih tari bersama kami di Sanggar Seni Sirama. Ya, tempatnya di Desa Telogo, sangat dekat dengan Candi Prambanan. Sangat dekat ya. Berarti kalau sudah sampai Telogo, Desa Telogo, mau cari Sanggar Seni Sirama pasti tahu ya? Pasti tahu. Ya, pasti tahu, ada di pinggir jalan, Pak. Di pinggir jalan. Jalan mana ya? Mungkin arah Prambanan Manisrenggo. Prambanan Manisrenggo ya, arah jalan Prambanan. Nah, pemirsa, itu tadi Mbak Rifa tentunya punya harapan yuk pada ikut kegiatan yang positif, salah satunya melestarikan warisan budaya dengan menari, karena menari itu asik ya ternyata ya. Sangat asik. Tapi saya belum percaya loh kalau Mbak Rifa itu bisa nari. Nanti coba ya di akhir segmen ini kita saksikan apakah betul Mbak Rifa itu bisa menari atau tidak nih dengan irama keroncong mungkin ya. Baik, matur nuwun. Nah, ke Pak Yanto ini. Monggo Pak Yanto, ini mungkin ada sesuatu yang bisa disampaikan dengan kegiatan-kegiatan yang tentunya yang bernuansa kesenian tari. Pak Wahyu. Jadi forum silaturahmi Sanggar Tari Klan itu mewadahi seluruh sanggar tari untuk bisa berkarya bersama-sama. Kalau dulu tahun 2023 kita mengadakan di lokasi ini juga di Candi Sewu, itu baru diikuti 14 sanggar. Tahun ini diikuti oleh 20 sanggar. Harapan kami tahun 2026 nanti diikuti lebih banyak lagi, dan harapan saya mencapai 1000 penari gitu. Nah, kita juga berharap kerjasama dan dukungan dari lembaga-lembaga lain. Kalau saat ini kita sudah didukung dari BPK wilayah 10, matur nuwun Pak Wahyu. Kemudian dari PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan, kita dukung. Nah, untuk ke depan lembaga-lembaga lain juga ikut mendukung kami sehingga kami bisa menyelenggarakan event budaya ini lebih besar lagi. Gitu Pak Wahyu. Tujuannya sangat mulia ya, melestarikan warisan budaya sekaligus untuk menambah manfaat terkait dengan tari-tarian itu bisa disaksikan oleh masyarakat. Matur suwun Pak Wahyu. Nah, pemirsa Konco Budaya, itulah tadi sedikit perbincangan kita terkait dengan Hari Tari Dunia, dan banyak sekali sebenarnya harapan. Tentunya harapan di sini adalah untuk pemajuan keseniannya, terutama kesenian tari. Kita sudah mempunyai warisan budaya, kesenian yang sangat luar biasa dari nenek moyang kita, dan tentunya saat inilah masyarakat sekarang itu mengembangkan, memanfaatkan, dan juga bisa memberikan sebuah nilai yang positif bagi perkembangan seni tari yang ada di Nusantara ini. Demikian jagongan cakruk kita kali ini. Matur nuwun Pak Yanto, rawuhipun Mbak Rifa, Pak Susilo, dan rekan saya ini Bung Bibi. Kita kolaps lagi, Kang. Iya.
episode yang akan datang. Episode yang akan datang. Siap. Pasti ada program Jangkruk kedua, ketiga, dan sampai selanjutnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya, dan kita coba saksikan ya kepiawaian dari Mbak Rifa ya, dengan lagu yang sederhana diiringi dengan irama sederhana dengan tarian kicir-kicir. Ya, mari kita saksikan bersama. Biasa, ternyata bisa menari betul. Matur nuwun Pak Yanto, matur nuwun Mbak Rifa, Pak Susilo. Ya. Demikian tadi Konco Budaya, program kita Jangkruk episode peringatan Hari Tari Dunia. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa pada acara Jangkruk Jagongan Cakruk di masa mendatang, atau di episode mendatang. Dah.